Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau kita boleh merendahkan diri bersama-sama. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan tempat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Bersama-sama saya tersungkur di hadirat Tuhan, merendahkan diri, hancur hati. Kamis Sela sebulan sekali ini bukan sekedar doa malam Bapak Ibu Saudara. Karena saya sebagai gembala, saya menghancurkan diri saya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika gembala merendahkan diri, maka seluruh jemaat, imam-imam yang digembalakan sama-sama merendahkan diri, dan itu yang disukai Tuhan. Tidak ada kerinduan apapun selain minta kita dipenuhi oleh Allah, karena kekuatan kita dan kemuliaan kita hanya ada di dalam Dia melalui Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul 2. Atau Kisah Rasul 1 lebih dahulu, saya jelaskan buat saudara supaya kita bisa mengerti bagaimana kehidupan imam-imam Tuhan, kehidupan umat Allah di muka bumi ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyatakan Dia hidup. Dan Tuhan Yesus berulang-ulang selama 40 hari Ia menampakkan diri dan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak berbicara hal yang lain. Dia tidak bicara ekonomi. Dia tidak bicara tentang keadaan dunia yang semakin sukar. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ini yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang kerajaan Allah. Dan Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minuman. Dan lain-lain saudara sebut yang berhubungan dengan makanan, minuman, pasti pakaian, pasti kehidupan dunia ini. Tapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran. Kebenaran itu bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai anak manusia, Dia anak Allah, Mesias, dan Dia kembali kepada Bapa. Itu kebenaran, itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa pekerjaan penghibur itu, Roh Kudus turun dan Dia akan menyingkapkan, menginsafkan orang akan dosa. Mereka berdosa karena sampai hari ini mereka tidak percaya kepadaku. Dan Dia akan menyadarkan orang akan kebenaran. Kebenaran bahwa aku datang dari Bapa dan aku pulang kepada Bapa. Itu kebenaran, saudara. Dan penghakiman bahwa kuasa dunia ini sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan saatnya penguasa dunia ini akan dihakimi, saudara. Itulah kerajaan Allah. Jangan sampai saudara terbuai
maaf oleh khotbah-khotbah yang bukan bicara kerajaan Allah. Hati-hati saudara. Entertain sudah masuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak perlu mengundang pendeta. Mengundang saja motivator kelas dunia yang bisa membuat saudara menjadi sukses dan makmur. Karena mereka mengajar seminar-seminar kesuksesan. Gereja sudah tidak bicara tentang kerajaan Allah. Sehingga umat Tuhan memiliki roh mental yang lemah dan miskin. Memang mereka diberkati, memang mereka mendapatkan semuanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan kerajaan Allah tidak ada dalam diri mereka. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang sudah beralih hari ini. Bukan pada kerajaan Allah, tapi kerajaan dunia. Penguasa dunia ini siapa? Setan. Dia mencobai Tuhan Yesus. Jika kamu mau memiliki semua kerajaan ini, aku berikan kepadamu, asal kau menyembah aku. Tuhan Yesus saja dicobai kerajaan dunia, apalagi saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus menang. Karena Tuhan Yesus mengerti tentang kebenaran. Dia datang dari Allah ke dunia hanya untuk satu, supaya kerajaan Allah turun di dunia, mengembalikan manusia kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Sehingga ia harus mati, menderita, mati, disalib dan bangkit. Disitulah kerajaan Allah turun. Dia datang dari Bapa. Tuhan Yesus dicobai menang, dia katakan sama setan, setan, kamu harus tahu, hanya kepada Allah Yahweh, Elohim saja kamu harus menyembah. Hanyalah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita diisi apa? Berulang-ulang setiap hari. Dengan kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Kalau hatimu dipenuhi dengan kerajaan dunia, engkau penyembah setan. Apa yang diulang-ulang terus dalam dirimu? Apa yang kau pikir-pikiran terus dalam dirimu? Jangan merasa Anda bangga kalau yang kau pikirkan hanya pekerjaan, dan kau merasa bahwa itu adalah kerajaan Allah dalam hidupmu. Sebab apa yang kau pikirkan, itulah yang ada di hatimu. Jangan saudara memikirkan kerajaan Allah hanya ada di gereja. Pada waktu kau pelayanan, setelah di rumah, setelah di kantor, apa yang kau pikirkan? Ini mempengaruhi saudara. Tuhan tunjukkan, jangan kaki dianmu hilang. Kaki dian itu menorah, api Tuhan. Karena Tuhan hadir dengan apinya. Roh Kudus hadir dengan api. Api ini yang membakar hidup saudara, kedagingan saudara, untuk fokus pada kerajaan Allah. Saya berdoa, semua pengikut saya, di mana Kristus menjadi kepala kita. Tapi saudara pengikut saya, mari kita berulang-ulang pikirkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa yang bekerja di dalam setiap orang percaya. Pakai kuasa Allah untuk merebut keluarga kita, saudara kita, teman kita, pembantu, karyawan kita. Rebut. Kuasa itu ada di mulutmu. Sebab firman itu dekat,
di mulut dan hatimu. Pakai kuasa itu. Dan itulah kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berulang-ulang berbicara tentang hal itu. Sekali lagi sayangnya gereja berulang-ulang ngomongkan kesuksesan kemakmuran. Saya ini tidak anti saudara kesuksesan kemakmuran. Tidak, saya tidak. Saya percaya berkat Tuhan itu ada kok. Tapi tidak usah dibicarakan. Mentah itu saudara. Itu khotbah mentah, saya kasih tahu. Siapapun yang khotbah kesuksesan kemakmuran mentah semua. Itu lapisan luar saudara. Tidak pernah ada di dalam intinya. Dan itu yang terjadi saudara. Sehingga yang terjadi umat Tuhan hanya bisa nyanyi. Hanya bisa nyembah. Tapi mereka tidak punya mental prajurit yang siap menderita. Karena apa saudara? Api asing sudah masuk. Kelihatannya nyembahnya, nyanyinya, lagu apapun enak saudara. Wah, tapi setelah ibadah ribuan orang nyanyi, keluar ibadah mentah semua, gak pernah matang. Karena mereka tidak pernah punya mental prajurit. Api asing sudah masuk. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan berulang-ulang kerajaan Allah, berulang-ulang loh. 40 hari, satu masa yang sangat lumayan lama untuk meninggalkan murid-muridnya. Selama-lamanya dia tinggalkan secara physically. Tapi secara roh dia hadir oleh Roh Kudus. 1 bulan lebih 10 hari Tuhan Yesus ngomong terus sama muridnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa saudara? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Saudara, ini bukan sekedar bahasa roh, tapi ini api yang membuat saudara menyala-nyala tentang kerajaan Allah itu. Tentang kebenaran, penghakiman dan dosa, kuasa Allah. Tidak peduli entah kamu sukses atau tidak, makmur atau tidak. Itu yang membuat kaki dian Allah tetap menyala-nyala. Tetap ada. Itu kehadiran Tuhan saudara. Kenapa penting dibaptis dengan Roh Kudus? Maka saudara tidak bisa lah, kita ini hanya pengetahuan. Untuk apa saudara pengetahuan? Mau pengetahuan apalah? Pengetahuan kerajaan Allah aja Tuhan Yesus suruh diam dulu di Yerusalem. Kenapa diam di Yerusalem? Menanti janji Bapa. Dengan apa menanti janji Bapa? Dengan duduk-duduk di kafe, dengan duduk-duduk di pasar, di tokomu, jaga toko gitu, kerjaan gitu, salesman gitu, karyawan, office boy, satpam sekalian dah, tukang bangunan. Di situ menantikan janji Allah. Nelayan, murid-muridnya nelayan kok. Sebagian tukang pajak. Ada lagi yang lain dengan profesi lain. Tuhan Yesus katakan, tunggu di Yerusalem. Jelas saudara, di Yerusalem itu house of worship, penyembahan itu. Jadi tolong perhatikan
Kalau kaki Dianmu mau tetap ada di dalam engkau, saudara harus masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Maka baptisan Roh Kudus akan bekerja. Jangan saudara sepelekan karena kamu pintar. Kamu baca, dengar khotbah langsung ngerti. Itu tidak akan bekerja dalam hidupmu. Jika engkau tidak mau dipenuhi dengan api Roh Kudus. Makanya kenapa perlu waktu seperti ini. Dan saya tidak menyanyiakan waktu seperti ini. Saya tidak mau terburu nyanyi, gak perlu nyanyi saya. Tapi kita tersungkur. Penuhi kami Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, dengan apinya, kerajaan Allah itu keluar dari lubuk hatimu. Jadi saya pesan buat saudara untuk kami Sela ini jangan Anda pikirin doa malam biasa. Apalagi doa malam yang hanya berorientasi kepada kesuksesan, kemakmuran, pemulihan, mujizat. Bukan. Tapi kita rindu menanti janji Bapa itu. Memang ini hari Pentakosta yang dimaksudkan adalah pencurahan Roh Kudus. Apakah pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu saja? Dia curahkan terus saudara. Apa artinya setiap orang percaya Yesus Tuhan dan dia berkata aku punya Roh Kudus, tapi dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak dipenuhi dengan api Roh Kudus. Apalah artinya banyak orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal mereka. Satu hari Tuhan pasti berkata, aku tidak tahu kamu. Sebab apa yang dipikirkan berulang-ulang setiap hari? Utang, piutang. Pekerjaan, kesuksesan. Pendidikan anak. Apa yang kita pikirkan? Hanya di gereja kita baru pikir Tuhan. Di rumah mikir apa? Kenapa api Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu? Karena kamu dikuasai oleh ilah zaman. Memang kamu melayani kata Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Percuma kamu pelayanan. Saudara hati-hati ya. Karena itu kelemahan kita. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, yang saya pikirkan kerajaan Allah. Saya kerja pagi sampai sore, tapi saya mikirkan kerajaan Allah sampai enggak kerasan kerja saya. Kerja itu hanya sambilan saya. Pekerjaan saya pakai nginjil. Yang mengerti katakan amin. Jangan ditipu. Jangan dengarkan orang Kristen yang ngomong hidup itu harus relevan. Relevan apa saya bilang? Katakan yang relevan dalam kerajaan Allah apa? Dengan dunia ini apa yang relevan? LGBT relevan. Bahkan saya melihat saudara anak orang Kristen diwawancarai di televisi besar, acara besar, anaknya gay dengan bangganya berkata, memang biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ini Kristen loh. Karena dia sangat baik Bapak. Dan dia katakan, aku tidak pernah mengganggu orang. Aku berkarya. Meskipun aku berpenampilan yang berbeda. Dan mungkin dia tidak free sex. Dia katakan, saya tidak free sex. Tapi terimalah saya. Seorang pria yang menjadi wanita. Relevan enggak gereja dengan ini? Harus relevan enggak? Kalau saudara bilang relevan, kerajaan Allah tidak ada. Kebenarannya di mana? Saudara, mari kita harus berani membongkar diri kita dulu. Kalau saudara tidak bongkar dirimu sendiri ya saudara. Percuma saudara.
Tuhan tidak ada sebetulnya. Kita menipu diri kita. Makanya Tuhan Yesus menyuruh mereka, tunggu ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak perlu Pak, cukup air saja pertobatan. Apakah cukup pertobatan? Ada banyak orang Kristen, dulunya tidak kenal Tuhan, bertobat kenal Tuhan. Kemudian dia berhenti pada step pertobatan. Dia tidak naik pada baptisan Roh Kudus. Sekali lagi baptisan Roh Kudus itu bukanlah sekedar bahasa roh. Dengar saudara, itu kepenuhan api Tuhan yang membuat Anda tetap berfokus pada kerajaan Allah. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, itu khusus untuk Israel saudara, itu urusan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berfokus ayat 8, tetapi kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kuasa apa saudara? Kuasa supaya saudara berfokus pada kerajaan Allah. Supaya saudara menghadirkan kebenaran, menghadirkan damai yang dari surga, menghadirkan sukacita yang dari surga. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, saudara menjadi saksi-saksi kerajaan surga. Saksi kerajaan surga, dengar, bukan ketika engkau diberkati. Ketika engkau sedang dalam keadaan susah pun, menderita, berdirilah dengan kuasa Allah. Tahan bibirmu, tahan tanganmu, tahan kakimu, tahan perutmu, tahan nafasmu. Anda butuh kuasa saudara. Tanpa kuasa api Tuhan engkau tidak bisa. Maka itu Nabi Zakaria berkata bahwa bukan oleh keperkasaanku dan kuatku, tetapi oleh rohmu Tuhan. Mari kita menyadari ini Bapak Ibu Saudara. Karena perjalanan dan perjuangan kita tidak main-main. Tidak urusan dengan jumlah jemaat, gereja tambah besar, gereja tambah maju. Tidak urusan, saudara, saya kasih tahu. Allah berurusan dengan kerajaan Allah yang turun. Bukan hanya program gereja supaya kursi dipenuhi, besar-besaran gereja, bukan saudara. Itu agama semua bisa. Tapi Tuhan ingin supaya saudara menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana saudara berada, saudara harus menjadi saksi kerajaan Allah itu. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Orang berkata, Bapak,
Bagaimana Tuhan Yesus datang? Firman Tuhan berkata, dia akan datang dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Saya katakan, Tuhan Yesus datang dengan dimensi yang berbeda. Mungkin dia turun seperti naik dari Bukit Zaitun. Dia turun, tapi dari Malang kita bisa melihat dia. Kalau cuma di Bukit Zaitun orang Israel saja yang datang, yang bisa lihat. Tapi dari Malang, dari kota-kota bangsa-bangsa, mereka akan melihat Yesus Tuhan, sujud menyembah mengakui dialah Mesias. Amin. Bukan sekedar Bukit Zaitun. Dimensinya beda saudara. Setiap mata akan memandang dia. Setiap lutut akan bertelut saudara. Dari sudut manapun akan terlihat. Ujung paling jauh pun. Karena Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Bukan cuma 3 dimensi. Mungkin jutaan dimensi. Katakan amin. 13. Setelah mereka tiba di kota, apa yang dilakukan saudara? Naiklah mereka ke ruang atas. Gak usah aneh-aneh Pak, Kristen itu sudahlah percaya, dibaptis, kerja yang baik, cari duit, anak bahagia. Apakah itu kekristenan? Lihat toh saudara. Murid-murid perlu taat sama Tuhan Yesus dan naik ke ruang atas. Untuk apa naik ke ruang atas? Gelar tikar, makan nasi kuning, makan bakso. Nanti minggu saya ajak rapat ya, jangan lupa. Semua ikut rapat sama saya. Setelah ibadah, sebelum rapat makan bakso. Apa cuma itu gelar tikar? Itu toh yang orang Kristen mau? Udah percaya Tuhan Yesus, udah nikmati hidup aja. Siapa yang naik ke ruang atas? Sedangkan dunia ini goncang kayak gini, kuasa kegelapan sedang bekerja penuh. Indonesia sedang digoncang hari ini. Dengan krisis kepemimpinan. Mencari pemimpin yang idealis. Pemimpin takut Tuhan. Yang memburu kemuliaan daripada kedudukan dan jabatan. Ini bahaya saudara semua. Terus gereja Tuhan mau apa? Mau cari senang sendiri. Mau cari duit sendiri. Mau gangguin Tuhan Yesus. Gangguin Allah Bapa. Supaya rezekimu tambah. Yang kau pikirkan itu terus. Ayo bangkit. Gereja Tuhan bangkit. Tuhan Yesus tidak perlu kok saudara. Kalau memang gereja itu hanya percaya masuk surga foya-foya di dunia tanpa lakukan apapun. Gak perlu dia tunjukkan dia hidup. Gak perlu dia kasih perintah untuk naik ke Yerusalem. Bapak ibu saudara dengar. Tuhan mencari orang-orang yang mau tinggal di dalam kerajaannya. Naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Namanya satu-satu ditulis. Nanti di rapat saya jelaskan tentang pasukan doa pagi Triwira. Saya jelaskan. Tidak semua ngerti. Karena Anda hanya pikir itu kegiatan. Lihat saudara. Nama ini tercatat loh saudara. Di surga. Saya tidak bisa hanya gebiah uyah. Asal saja pokoknya siapapun silakan.
yang Tuhan tahu setiap pribadi. Harus jelas di setiap gereja. 14. Mereka semua apa saudara? Bertekun. Dengan sehati dalam apa? Doa bersama-sama. Perlu enggak doa bersama-sama? Udah doa sendiri di rumah. Gak usah bersama-sama. Di Cina saudara ya, doa bersama taruhannya nyawa. Saya aja kagum. Masih relevankah gereja? Tidak pernah relevan. Seorang pendeta teman saya di Kalimantan dibawa oleh sinode ke Korea Selatan. Di Korea Selatan mereka punya namanya rumah retret doa yang begitu besar saudara. Naik ke atas gunung. Ini gereja Protestan Presbyterian. Tidak memakai bahasa roh. Teman saya karismatik. Dibawa ke sana satu rombongan untuk melihat kegerakan doa. Setiap pagi jam 3 Korea Selatan. Mereka naik gunung, anak-anaknya mau sekolah, sudah diseragami bawa makanan semua. Dan teman saya dibawa naik mobil. Ribuan jemaat tersungkur berdoa. Dan teman saya berkata, Pak gila Pak. Itu orang tua bisa bawa anak-anak kecil. Itu yang sekolah dibawa tidur sampean Pak. Karena mereka harus memburu waktu. Bagaimana dengan kita? Masih relevan? Bisa nggak dilakukan di Kota Malang? Sepi gereja Pak Febilek gitu. Yang realita dong Pak, kerja, cari duit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mencari hari ini. Makanya kita ini berlombalah. Orang lain tidak mau urusannya. Mau Kristen lain mau ngapain sakarmu. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang hari ini kita belum melihat. One day nanti kita melihat apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Apa saya harus mengendorkan semangatmu lagi? Tidak pernah sampai mati saudara saya. Karena ini firman. Anda tidak akan pernah kendor di sini. Anda tidak akan pernah padam di sini. Karena saya mengerti kebenaran. Walaupun iblis mencoba menarik saya pada relevan. Selalu kan relevan. Pak yang relevan. Korea Selatan tidak relevan. Tapi teman saya pulang ke Indonesia bawa api. Siapa yang rindu di tempat ini? Memberikan api ke seluruh bangsa-bangsa. Saatnya muncul di Kota Malang. Katakan amin. Melalui saudara dan saya yang dipenuhi dengan api Roh Kudus. Meskipun kita kecil, api yang kecil bisa membakar hutan. Api yang kecil juga bisa membakar bangsa-bangsa dengan api Roh Kudus. Bayar harga. Katakan kanan kiri bayar harga. Siapa yang mau bertekun sekarang? Sibuk Pak. Siapa mau bertekun?
dengan sehati dalam doa bersama-sama. Enggak Pak Bebi, nanti saya doa di rumah kok. Saya serius kok sama Tuhan doa. Siapa mau bertekun dengan saya? Makanya saya akan galak saudara. Saya enggak perlu jawab. Saya kencengin aja gitu aja. Saya tidak cari orang yang cuma deket Tuhan. Tapi yang mau bertekun. Gak bisa Tuhan Yesus bilang, lu Petrus nanti sama istrimu ya doa sendiri di rumah ya. Sama mertuamu itu. Yakobus sama ibumu ya. Andreas terus tidak kumpul. Kesatuan roh. Ini loh saudara, kalau saudara ngerti ini ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang kita lakukan ini sama seperti perintah Tuhan Yesus. Dan saya menjamin kok Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dipenuhi dengan api Roh Kudus, keluarga ini akan menjadi teladan dan jadi berkat. Tidak mungkin kekurangan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Semua bertekun, semua. Teman saya cerita dengan saya ngiler saudara. Aku pengen punya seperti itu. Bukit doa. Sekinah glory. Pusdiklat nanti itu juga. Saya sedang berdoa terus kok saudara. Apa saya harus cari tempat yang strategis atau tempat yang di gunung? Doakan. Saya berpikir kok kepada jemaat juga, bagaimana mereka hadir. Tapi kalau Tuhan suruh saya, untuk saya harus naik gunung. Dan disitulah saya akan kerjakan. Saya tidak memburu tanda kutip gereja, tidak. Yang saya mau bangun, api doa. Saudara, beberapa pendoa katakan ke saya, Bapak, rumah doa yang ada di Ungaran, itu gunung saudara. Tapi banyak dari berbagai kota datang. Malang belum ada. Doakan ya. Hati saya lebih comfort di situ sebetulnya. Saya tidak mau bersaing dengan gereja-gereja. Saya lebih baik punya rumah doa. Tapi orang sungguh-sungguh ke sana. Katakan amin. Dan biar kita ini dipakai sebagai api yang membawa pada gereja-gereja. Mungkin itu panggilan saya saudara. Saya bukan sekedar gembala seperti gereja lain, tidak. Karena ketika saya sedang merenungkan terus ke arah gereja tanda kutip, hati saya bergetar. Tapi ketika saya berbicara tentang rumah doa, Sekinah Glory, nanti kita kasih nama itu. Bukan cuma radio ya. Hati saya berbunga-bunga. Disitulah taman Tuhan. Disitulah ada damai Tuhan. Anda yang sudah bersama saya, berani mati bersama saya. Di mana Tuhan tempatkan, kita akan selalu bersama-sama. Allah akan memberkati dan menyediakan. Mari kita jadi berkat. Mungkin panggilan saya. Orang bilang, Bapak bukan gembala. Sering orang bilang saya. Tapi kenapa Tuhan kasih saya follower? Bapak bukan penggembala. Mungkin betul saudara. Lebih baik saya sebagai musanya Tuhan di atas gunung Tuhan. Sehingga kita bisa jadi berkat.
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus. Ayat 15 saya tutup ya karena waktu, sorry. Oh no. Kita langsung ke Kisah Rasul 2 ayat pertama, setelah itu saya tutup karena saya kekurangan waktu. Poinnya nanti saya kasih tahu terakhir. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa saudara? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka apa saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa pewahyuannya saudara? Tuhan Yesus tidak sekedar membawa saudara percaya kepadanya, tapi Tuhan Yesus ingin saudara menerima kuasa api Roh Kudus. Sebab orang yang hanya dibaptis dan percaya dan dia tidak mau dipenuhi dengan api Roh Kudus, maka orang-orang ini tidak bisa menyatakan kuasa Allah dan kasih Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa menghadirkan kerajaan surga. Mereka sinkritisme dengan dunia, dengan tradisi, adat istiadat, semua yang ada di dunia jadi pakaian mereka. Mereka tidak pernah bisa dipisahkan dengan dunia. Tetapi ketika seorang mau naik untuk membayar harga, taat, minta, dipenuhi oleh api Roh Kudus, terhisap dalam persekutuan umat Tuhan, berdoa bersama-sama, maka yang terjadi saudara, api Tuhan turun. Ini yang membuat Korea Selatan disebut bangsa yang berdoa, itu terkenal. Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar hanya aktivitas doa. Kita butuh api itu saudara. Makanya ketika mereka berkumpul dengan sehati loh saudara. Kesehatian itu penting. Kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan mujizat yang luar biasa. Ditandai dengan lidah api. Nah, api Roh Kudus ini tidak boleh padam. Kalau saudara nanti baca di rumah di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan jangan padamkan roh. Itu api. Bagaimana murid-murid Tuhan mempertahankan api itu? Sekali lagi bukan sekedar bahasa roh. Bahasa roh karunia. Bahasa roh menolong kita. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak bahasa roh, apakah mereka tidak dipenuhi dengan api? Buktinya di Korea Selatan. Kita semua bahasa roh, tapi kita malas. Apa artinya bahasa roh? Kita semua dipenuhi bahasa roh, tapi kita kalah dengan dunia. Apa artinya bahasa roh? Sedangkan mereka di Korea Selatan, teman saya lihat, tidak ada bahasa roh. Tapi mereka punya api Roh Kudus. Mereka naik saudara. Mereka berdoa, nyembah, nangis dulu saudara. Jam 3 pagi sampai jam berapa Pak? Kira-kira 2 jam. Turun mereka, kerja, sekolah, semua. Kerjanya apa saudara? Di Korea itu kerja apa? Yang pernah ke Korea itu, Andi sama Yuli. Kerja apa? You pikir seperti orang Indonesia, punya toko, punya karyawan, pabrik-pabrik. Di luar negeri itu yang punya toko, punya pabrik, restoran itu orang sugih. Lah enggak bener kaya enggak bisa. Hampir 75% karyawan. Tapi mereka punya api. Yang mereka pikirkan itu jiwa. Jiwa. Sampai mereka lembur itu dia bilang, Bapak, gak usah kasih kami uang lembur. Izinkan kami makan siang kami untuk bersekutu dengan yang lain. Gila. Lihat toh saudara. Loh ini benar loh.
Karena mereka selalu dibangun dengan kesatuan roh. Tiap hari naik gunung. Bagaimana di Cina? Hari ini saudara, Cina menguasai semua. Setelah ini 2025. Produk Cina sudah tidak bekerja sama dengan Google. Dia tutup semua pintu luar. Memang kelihatannya persaingan dagang, perang-perang. Bukan cuma itu. Alkitab ini di Cina sudah diganti. Direvisi. Yesus Kristus bukan Tuhan. Dia punya rancangan, saudara. Dia kuasai semua. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang setia dengan Alkitab yang asli? Mereka mencuri-curi. Memang ibadah di mana-mana sepertinya yang legal, dipantau pemerintah semua. Pertanyaan saya, gereja yang legal itu ada api enggak gitu loh. Api selalu ada bayar harga. Api selalu ada pengorbanan. Api selalu ada cinta. Tanpa cinta tidak ada api. Itu yang terjadi di jemaat Efesus. Tuhan Yesus tegur dalam Wahyu 2. Kamu memang aktif pelayanan. Kamu memang karunia banyak. Kamu pandai sekolah Alkitab, bahkan doktor, profesor teologi. Tapi aku melawan kamu, kata Tuhan. Sebab kamu meninggalkan api cinta mula-mula. Bertobat. Kalau tidak aku ambil kaki Dian. Itu gereja Efesus cuman rame, tapi no fire. Sebab mereka sudah gak mau bayar harga. Gak ada pengorbanan. Gak ada susahnya. Kalau aku mau, aku bisa. Kalau gak mau, gak bisa. Penganiayaan akan datang untuk membuat api Tuhan menyala. God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapa di surga. Pesanmu ini biar membuat kami mengerti. Supaya kami menjadi orang-orang kerajaan Allah. Menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran. Tuhan Yesus datang dalam hidup kami. Dia selalu membawa kami. Oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Untuk kami senantiasa bertekun, bersahati, menjaga api Tuhan ini menyala di gerejanya. Supaya kuasa, keselamatan bagi jiwa-jiwa terjadi. Umat Tuhan terjaga dengan kuat, teguh dan kokoh. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang tersesat, tertipu, murtad. Ya Bapa, biarlah cinta mula-mulamu membara terus. Supaya kaki Dianmu tidak diambil, khususnya di tempat ini. Pakai tempat ini menjadi rumah doa segala bangsa. Pakai gerejamu ini menjadi rumah doa Shekinah Glory. Ya Bapa, apa yang hamba sampaikan ini, jadilah sesuai kehendak-Mu. Khususkan kami Bapa, sesuai dengan keinginan-Mu, bahwa di kota Malang Allah tampil bersinar. Biar Pusdiklat menjadi rumah doa Shekinah Glory yang akan membara, yang akan tersiar di seluruh negeri ini. Bahkan bangsa-bangsa akan datang. Ya Bapa, beri kami hikmat, beri kami jalan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap umat-Mu. Biar pulang mereka membawa kuasa, membawa kemenangan, membawa api Roh Kudus menyala dalam hidup mereka.
Buka dua tanganmu Bapak Ibu Saudara saat ini. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Sampai berjumpa.